So, intinya patogen itu adalah penyakit Uh-oh. yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa berupa bakteri, virus, kuman ya, atau mikroorganisme lain. Nah, kalau antigen itu apa? Antigen itu adalah molekul yang dapat memicu respon dari sel imun. Dia itu diamnya di membran-membran yang ada di patogen. Jadi begitu patogen masuk, si antigen itu akan memberi sinyal tertangkap oleh radar sistem imunitas kita, maka sistem imunitas kita akan langsung respon. Wah, ada antigen ini nih, ada penyakit ini nih, udah dideteksi, udah direspon, lalu ditindaklanjuti, dikasih penanganan. Harus dibikin antibodi yang seperti ini untuk antigen yang seperti ini. Lalu sudah diikat tuh si antigennya, kasihin ke makrofag nih, makan, habisin sama si makrofag itu. Nah, jadi antibodi itu tugasnya selain mengikatkan diri pada antigen, tugasnya juga adalah membusukkan struktur biologi dari antigen itu dan menghancurkannya. Halo. Bicara tentang sistem kekebalan tubuh memang sangat luas. Intinya begini, setiap manusia itu memiliki sistem kekebalan tubuh. Yang pasti yang harus kita tahu adalah apakah itu imunitas. Imunitas adalah proteksi dari tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit yang disebut dengan patogen. Cara tubuh kita memproteksi adalah melalui sebuah serangkaian sistem kekebalan tubuh. Sistem ini terbentuk dari kerjasama antara sel-sel dan struktur biologis yang berada dalam satu divisi, yaitu divisi sel darah putih atau leukosit. Tugas-tugas mereka ini berbeda-beda. Misalnya makrofag. Tugas dia adalah memakan patogen atau penyakit tadi. Selain memakan patogen, makrofag juga mempunyai tugas untuk memakan sel-sel yang abnormal, seperti misalnya sel kanker. Lalu ada juga yang tugasnya membunuh sel-sel tumor dan sel-sel yang sudah pernah terinfeksi virus, tujuannya supaya tidak lagi menyebar. Ini dia dikenal dengan nama sel natural killer. Sel natural killer. Lalu ada yang tugasnya merespon patogen. Terus setelah dia merespon patogen, ini kayaknya patogen nih gitu ya, dia melepaskan racun. Nah, namanya adalah neutrofil. Lalu ada juga yang namanya basofil dan eosinofil. Mereka tugasnya menyerang organisme parasit yang berukuran besar. Nah, mereka itu semua berada dalam satu divisi dan sudah ada dalam tubuh kita. Ini disebut dengan sistem imun bawaan. Mereka bekerja seperti itu sistemnya. Namun ketika ada patogen atau penyakit yang terlalu berbahaya, maka bisa saja mereka tidak bisa mengatasi hal itu. Maka mereka menyerahkan tugas kepada sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif itu yaitu limfosit B dan limfosit T yang tugasnya akan membuat antibodi yang spesifik sesuai dengan antigen yang spesifik itu. Jadi tugas limfosit T adalah membunuh patogen di dalam sel yang terinfeksi. Ada yang bertugas menghasilkan antibodi yang terbuat dari protein, tujuannya untuk mencegah dan membunuh patogen. Ia adalah limfosit B. Nah, antigen-antigen yang sudah diikat oleh antibodi tadi, maka akan diserahkan kepada makrofag untuk dimakan. Dan memori tubuh kita akan menyimpan karakteristik dari antigen tersebut. Ada data-datanya. Nah, sekarang ciri-ciri kalau sistem kekebalan tubuh kita itu lagi drop ya, lagi down, itu tuh bisa terlihat dari adanya masalah di pencernaan kita. Karena menurut penelitian sekitar 75-80% sistem kekebalan tubuh kita itu berada di saluran pencernaan kita. Maka ketika kita mengalami masalah pencernaan yang agak lama, juga misalnya ada batuk dan pilek yang lama, meriang yang sering, terus penyembuhan luka yang lama. Jadi kalau luka tuh kok gak sembuh-sembuh ya, lama sembuhnya. Sama cepat capek, cepat lelah. Baru kerja sedikit udah aduh capek. Nah, itu tuh udah tanda-tanda bahwa sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita itu lagi down. Uh-oh. Nah, cara kita meningkatkan sistem imun itu karena sebagian besar tadi sistem kekebalan tubuh kita berada di pencernaan, maka kita harus perhatikan keragaman makanan kita, gizinya, porsinya, berat badan kitanya, terus kebersihan pola hidup kita. Terus kita juga harus banyak makanan yang berserat. Terus ngurangin makanan berlemak tinggi. Banyak
minum atau makan probiotik yang akan membantu sistem imunitas kita bekerja dengan lebih baik dan stabil. Seperti apa sih makanan-makanan probiotik itu? Contohnya yogurt, teh fermentasi, kefir, kimchi, miso, cuka sari apel, acar, keju, tempe, itu termasuk makanan-makanan yang mengandung probiotik dan baik untuk pencernaan kita. Nah, selain memperhatikan masalah pencernaan, kita juga istirahat yang cukup, olahraganya yang rutin. Olahraga apa aja yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan waktu kita. Air putih yang cukup, karena itu kan untuk memperlancar ya. Kalau bisa menghindari smoking, karena si nikotin itu bisa membuat bisa menambah jumlah hormon stres. Lalu dia akan membuat kerja limfotin B dan T menjadi berkurang. Dan nikotin itu akan mengurangi pembentukan respon antigen dari sel limfosit T dan pembentukan antibodi sel B. Lalu kita berjemur ya dari jam 8 sampai jam 9, bisa sambil olahraga atau beres-beres halaman ya. Lalu batasi gula, perbanyak suplemen. Makan cukup banyak suplemen. Lalu jangan minum alkohol kalau bisa, sama sekali tidak gitu ya. Sama mengelola stres. Nah, mengelola stres ini macam-macam ya caranya. Pertama misalnya kita ibadah. Di situ ada semacam meditasi ya. Kita bisa zikir, kita bisa baca Quran, dan itu bisa membuat hati kita lebih tenang. Berikutnya lalu curhat. Kita bisa menceritakan masalah kita yang membuat kita stres ya. Itu bisa kita sharing sama teman kita yang bisa dipercaya. Dan curhat itu bisa mengurangi beban kita karena kita sudah berbagi beban ya. Lalu kita coba belajar tersenyum setiap pagi, lalu tertawa bersama-sama teman lain ya, jangan sendirian. Atau kita nonton tayangan-tayangan yang lucu yang bikin kita ketawa. Itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Bermain dengan binatang peliharaan, bernyanyi, mendengarkan musik, berkarya, melukis, masak, beres-beres rumah, menata rumah, meja belajarnya diberesin, gimana ya bagusnya begini, apakah warnanya bagusnya begini. Jadi kita teralih pemikirannya kepada hal-hal itu. Lalu kita minum, makan yang kita sukai, menghadiahkan diri kita dengan makanan, minuman, atau produk-produk yang berkualitas untuk baju kita. Itu seperti sebuah hadiah buat kita, dan itu meningkatkan kebahagiaan kita, dan itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Bisa pijat, lalu dandan, pakai baju-baju yang berwarna cerah, pakai lipstik yang berwarna cerah, dan banyak melihat hal-hal yang menyenangkan, karena itu juga nanti akan berpengaruh terhadap pola pikir kita, dan itu bisa mengurangi tingkat stres kita, sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan meningkat. Oke, demikian sekilas info tentang sistem kekebalan tubuh manusia. Semoga bermanfaat. Salam hangat dari Aldi Galeria, salam kepo, salam explore. Bye bye. Diary Aldi.